Anda kembali bersama kami di I Love Malang Raya Inspirasi Malang Raya Inspirasi Indonesia. Kami undang Anda pemirsa bergabung di segmen dialog di 594.000. Kita tahu bahwa Malang merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang memiliki potensi perikanan yang sangat luar biasa. Namun ternyata menurut survei bahwa warga masyarakat Malang Raya masih sangat rendah dalam mengkonsumsi ikan. Kita akan membahas tentang diversifikasi produk pangan berbasis ikan dengan dua narasumber yang sudah hadir. Ada Bapak Anjas Sasana Bahri, SPIMP, dan juga Ibu Hefti Salis Yufidasari, SPIMP. Selamat pagi Bapak Selamat Ibu. Pagi. Selamat pagi. Ini Malang, kita tahu di kabupaten khususnya ya kan banyak sekali sumber daya dan juga potensi-potensi perikanan yang sangat luar biasa. Ya, betul. Diversifikasi, dari kata diversifikasi produk pangan berbasis ikan ini sebenarnya apa sih? Yang mau menjawab siapa nih? Bapak Anjas, monggo. Yang kita harapkan dari diversifikasi ini adalah untuk pengkayaan produk sebenarnya. Pengkayaan produk karena selama ini kita tahu di masyarakat itu kan ikan biasanya diolah dalam digoreng ataupun dibumbu ataukah di dalam bentuk ikan asin. Nah, jadi untuk kalau hanya seperti itu nilai jualnya juga sangat rendah. Nah, kurang begitu tinggi. Jadi untuk menyelamatkan penghasilan daripada nelayan maupun pembudidaya ikan, maka kita ada terobosan untuk mengembangkan pengkayaan produk perikanan ini. Jadi dengan cara macam-macam, bisa kita bikin mie dari ikan, ataukah bakso dari ikan, abon ikan dan lain sebagainya. Itu harapannya selain menambah panjang daya awet ikan, daya tahan ikan, karena ikan ini kan produk Sehari yang busuk gitu Iya. kan. Nggak sehari. bisa lebih, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan kalau abon ikan ya. Jadi untuk menambah daya awet masa simpan yang agak lama, terus secara gizi juga lebih bagus, dan juga secara pemasaran juga lebih oke, karena perubahan bentuk kan otomatis menarik kan, untuk secara harga juga oke. Sebelumnya Pak Anjas dan juga Ibu Hefti ini dari Sekolah Tinggi Ilmu Perikanan Kota Malang gitu ya. Tidak banyak orang tahu, tapi nanti di segmen selanjutnya kita akan bahas sama dengan Ketua LPP, ya, Sekolah Tinggi Ilmu Perikanan Malang. Apa yang membuat ikan ini harus diolah gitu? Apakah sekarang ini warga masyarakat Malang Raya sudah sangat berkurang sekali mengkonsumsi ikan, atau lebih suka makan ayam, makan fast food mungkin, atau seperti apa, Bu Hefti? Begini ya, jadi kalau berdasarkan survei yang sudah kami lakukan itu ternyata konsumsi pangan, makan ikan untuk warga Malang itu masih rendah ya, dibilang rendah. Kalau standarnya di nasional itu sekitar 30 sampai 32 gitu ya. Kalau Persen itu? Kilogram. Kilogram per keluarga, per tahun. Ya gitu ya. Jadi kalau di Malang ini kita masih sekitar 23 sampai 24 kilogram per kepala ya, seperti itu. Makanya untuk meningkatkan minat ataupun tingkat konsumsi masyarakat itu, kita bisa bikin produk-produk yang lebih menarik gitu ya. Ya, contohnya dengan diversifikasi itu tadi. Ya, itu karena selain untuk tadi seperti katakan Pak Anjas ya, selain ikan itu mudah sekali busuk ya, itu jadi dengan pengolahan ini kita bisa mengawetkan, juga bisa tahan lama gitu ya. Jadi selain bukan hanya di es aja, kalau di es aja kan lama-lama juga bisa cepat busuk ya. Itu kalau yang sederhana sekali itu bisa dengan pemindangan itu, atau dengan pengasapan, itu yang masih utuh bentuk ikan gitu. Kita tahu kan bahwa ikan segar itu, yang khususnya ikan laut, proteinnya sangat luar biasa tinggi, gizinya juga luar biasa. Tapi dengan pengolahan ikan menjadi bahan-bahan makanan lain, kerupuk lah, tadi abon bisa disampaikan, bakso ikan mungkin sekarang, apakah nilai-nilai gizi, nilai-nilai protein yang dikandung oleh ikan itu sendiri tidak hilang, bahkan tidak hancur? Atau mungkin dengan cara pengelolaan sendiri yang harus dijaga gitu, seperti apa Pak Anjas? Ya, karena ikan ini kan kita semua tahu ya, secara sudah menjadi sebuah bukan rahasia umum bahwasanya protein dari ikan itu sangat esensi sekali bagi kehidupan, dan itu lebih tinggi dari produk-produk daging yang lain ya. Jadi karena ikan itu kan kalau untuk pengolahan dia harus membutuhkan penanganan yang tersendiri. Jadi penanganan tersendiri, kita olah juga harus dengan bantuan untuk menghancurkan dagingnya juga harus dengan membutuhkan
air es ataupun es dan sebagainya supaya tekstur Daging daripada daging ikan itu tidak hancur. Jadi secara umum nilai gizi yang ada di dalam daging ikan ini tidak kemudian mengalami penurunan. Dan juga nanti dalam proses pemanasan juga pada suhu-suhu tertentu kemudian itu supaya menjaga protein ini tidak mengalami kemudian kerusakan. Nah, jadi agar itu tetap bagus nilai proteinnya, ya kita ada kemudian penanganan sendiri. Dan penanganan ini selama ini sudah kita kita ajarkan ke masyarakat. Dalam hal ini sementara masih di Kota Malang ya. Ada Apa dua. sih yang diajarkan biasanya, Pak? Kita kemarin ngajarkan diverifikasi produk perikanan mulai dari Pembuatan abon ikan, bakso ikan, mie ikan, terus sosis ikan, nugget ikan, ya. terus Pempek. empek ikan, Pempek, sama ikan pengasapan asap. ikan asap. Sebenarnya ikan itu kan juga salah satu bahan makanan yang juga cukup murah ya dibandingkan dengan Iya. ikan-ikan Nah, lain, itu dia. dibandingkan dengan telur, dibandingkan Iya. dengan ayam. Iya. Sebenarnya ikan tuh murah sekali ya kan? Ya karena Iya. itu tadi Mas. Nah, ini kan secara umum kita ngomong global ya Mas ya. Iya. Secara umum ini karena kita tahu bersama saat ini kan sudah era perdagangan bebas kan. Jadi masuknya makanan cepat saji dari luar dan sebagainya secara otomatis mengubah kemudian pola makan penduduk lokal. Nah, penduduk lokal. Padahal kalau kita pingin dari kalau ternyata produk lokal kita itu bisa bersaing, otomatis kita lebih mencintai produk lokal kita. Makanya salah satu terobosan yang kemudian STIP ini ingin melakukan di situ adalah diversifikasi produk pangan ini untuk menyelamatkan produk lokal daripada saingan dari perdagangan bebas itu tadi. Kami ingatkan Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di 594.000 untuk bisa langsung berbicara dengan Bapak Anjas dan juga Ibu Hefti dari Sekolah Tinggi Ilmu Perikanan Kota Malang membahas tentang diversifikasi produk pangan berbasis ikan. Ibu Hefti sendiri melihat warga masyarakat Malang Raya pada khususnya tentang mengkonsumsi ikan sebenarnya apa yang membuat apa sih sebenarnya warga masyarakat susah sekali mengkonsumsi ikan? Apa karena memang ikan kan enak juga rasanya ya kan? Apa sebenarnya? Apakah susah mencari ikan di kota atau seperti apa? Melihat fenomena masyarakat Malang Raya ini sampai rendah seperti itu. Begini ya, kebanyakan ikan itu kalau yang dari laut itu kan ada namanya asam amino itu dia ada asam amino yang bisa membuat kata asam amino yang sensitif dengan asam amino histidin itu biasanya histamin itu dia bisa membuat gatal biasanya, bikin alergi bikin alergi seseorang gitu. Jadi kemungkinan salah satunya itu juga yang membuat ibu-ibu itu jadi kadang makan banget. udang gatel Benar. gitu, makan tuna gitu kadang gatel daging merahnya itu. Ya itu mungkin yang membuat tidak ini warga masyarakat ogah gitu untuk mengelola ikan secara langsung. Padahal secara kandungan gizi bagus itu sebenarnya iya. Cara mengatasi tinggal mengolah. Warga masyarakat Malang Raya biar gemar kembali makan ikan itu seperti apa, nanti akan kita bahas bersama dengan Bapak Ketua juga, nanti bagaimana STIP mengembangkan sistem diversifikasi produk pangan berbasis ikan. Saat lagi pemirsa tetap bersama kami di I Love Malang Raya, inspirasi Malang Raya, inspirasi Indonesia.